Sing penting gacor, cuk. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di live Instagram Coffee Talk yang kedua. Jadi ini adalah salah satu konten kami yang coba kita bikin live Instagram bareng-bareng. Bedanya dengan live Instagram yang lain adalah kali ini kita bisa rame-rame. Biasanya kan cuma 2 orang. Nah, kali ini kita bisa berempat. Nanti ada 2 narasumber yang keren. Alah. Pokoknya nanti kita gacor-gacor sesuai bumpernya tadi. Sing penting gacor, cuk. Tapi tentunya gacornya yang berfaedah. Di sini saya sudah sama Mas Agus selaku foundernya Coffee Talk dan nanti akan memoderatori acara gacor kita. Mungkin ada sedikit pengantar dari Mas Agus tentang tema kali ini adalah branding dan strategi bisnis kedai kopi di era new normal. Nah, ini kata-kata new normal ini cukup keren akhir-akhir ini. Oke, langsung saja Mas Agus bisa dijelaskan sedikit tentang tema kali ini. Oke, terima kasih Mautismo atas waktunya. Selamat malam kawan-kawan, salam kenal semuanya. Bagi yang baru berjumpa dengan saya, salam kenal juga. Kali ini kita akan membicarakan tentang branding. Jadi kita bicara tentang branding yang berhubungan sama sesuatu yang berhubungan sama branding. Boleh sambil nanti kita juga akan mengintip-ngintip apa saja yang akan bisa kita lakukan saat new normal. Tentunya dengan 2 narasumber yang kece-kece. Nanti juga aja tanya jawab ya Mas. Kita ada. Nanti ya, akan nanti ada. Teman-teman bisa interaksi kita kalau ada yang pengen ditanyakan. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh 2 orang cukup keren. Dia seorang pelaku bisnis kopi. Tapi bagi saya dia nggak cuma seorang pelaku bisnis kopi, dia adalah seorang coffeepreneur. Siapa dia? Sabar ya, sabar. Ada saatnya. Dan satu lagi seorang brand aktivis atau biasa disebut brandtivis dan seorang digital marketer. Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengapa sih kita perlu membahas tentang branding, ya. Ada 3 alasan kenapa kita perlu membahas tentang branding. Yang pertama, selama ini banyak pemahaman yang keliru tentang branding. Seolah-olah branding adalah iklan, seolah-olah branding itu pencitraan, padahal itu semua salah. Nanti akan kita gali lebih dalam lagi kepada narasumber. Terus yang kedua, itu banyak benefitnya. Jadi branding itu banyak sekali benefit yang bisa kita dapat. Kemudian murah, tanpa biaya juga bisa. Media seabrek sosial media bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian dengan branding kita juga bisa menjangkau masyarakat luas. Nah, terus yang dari branding juga ini yang penting bisa meningkatkan image positif dan akan bisa meningkatkan sales. Nah, yang ketiga, itu ini yang intinya. paling penting sebetulnya. Ada yang paling penting dari percakapan branding ini. Kenapa kita perlu membahas branding? Menurut beberapa pakar branding dan para ekonom, pada saat pandemi ini berakhir, yang pertama bangkit itu adalah UMKM. Jadi saya ulangi ya, menurut para pakar dan para ekonom, pada saat pandemi ini berakhir, yang pertama bangkit adalah UMKM. Nanti akan kita gali bersama para narasumber. Oke, teman-teman, siapakah narasumber kita? Yang pertama adalah ada Bung Hari. Bung Hari Kurniawan. Bung Hari Kurniawan ini teman-teman kopi pasti udah tahu ya. Aktornya kopi Surabaya ini. Yang kedua ada Mas Patria. Mas Patria ini seorang yang cukup pengalaman di bidang branding dan digital marketing. Oke, kembali lagi soal branding. Saya akan sebelum lanjut ke materi dan berbicara dengan para narasumber, saya akan mengulas sedikit tentang branding. Jadi branding itu
berbeda dengan sales ya. Sangat berbeda dengan sales. Sama marketing? Beda lagi ya, Mas? Beda lagi. Nanti akan sampai sana. Itu nanti akan ada di sesi tanya jawab dengan para narasumber. Yeah. Jadi di sini banyak yang keliru karena tadi pemahaman bahwa branding itu seolah pencitraan atau ini adalah iklan. Bukan. Jadi branding itu tentang apa yang mereka dapatkan pada saat mereka menggunakan brand kita. Jadi saya ulangi lagi, branding adalah apa yang akan kita sampaikan dan pada saat mereka menggunakan produk kita, mereka dapat apa atau value apa. Nah, branding yang baik adalah mampu mengkomunikasikan bahkan memikat hati masyarakat sehingga tercipta pasar yang loyal. Nah, keuntungannya apa aja sih? Ini dibahas sekarang apa nanti ya? Kayaknya nanti aja Mut ya, sama narasumber ya. Nanti aja. Biar penasaran. Oke. Jadi brand adalah nilai pembeda dari nilai pembeda yang dibangun secara konsisten sehingga memiliki persepsi yang kuat di mata audiens. Nah, ini karena memiliki persepsi yang kuat, otomatis akan menciptakan market yang loyal. Jadi kalau jadi berbisnis itu sama aja dengan membangun brand. Bedanya kalau bisnis bisa naik turun, sedangkan brand itu akan tetap melekat di hati. Nah, jadi teman-teman bisa mengingat-ingat brand apa yang paling mudah diingat. Berarti branding itu bisa bikin cinta nanti jadinya, Mas. Iya, karena dari melekat brand di itu hati. akan menimbulkan rasa cinta, menarik, membangun rasa cinta, bahkan emosi. Jadi sekali lagi saya ulangi, branding adalah cara untuk mengkomunikasikan suatu pesan kepada masyarakat. Nah, itu ya. Dan pesan bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Nah, ini soal teknis sampai terjadi atau tercipta masyarakat atau pasar yang loyal. Oke. Tapi mengapa branding itu susah dilakukan? Nah, ini banyak ya. Jadi, oke, langsung saja kita akan mengundang dua narasumber tadi, Mas Hari dan Mas Patria. Selamat malam, Mas Patria. Selamat malam. Alhamdulillah. Mas Hari, apa kabar? Halo, baik. Selamat malam juga teman-teman semuanya. Sehat ya. Mas Patria, boleh dong diceritain sedikit tentang, boleh dikenalkan sedikit dan boleh juga menyapa para audiens, sama boleh dikenalkan tentang apa sih itu brand aktivis ya. Mungkin brand ini istilah baru buat teman-teman ya, brand aktivis. Silakan Mas. Ya, oke, selamat malam semuanya. Selamat malam pemirsa Creative Talk ya. Episode yang kedua ini. Jadi brand aktivis itu sebenarnya adalah ya orang-orang yang berkecimpung dengan dunia brand. Kalau saya bilang saya pakar branding, sepertinya kejauhan. Saya masih jauh dari itu, tapi insya Allah saya sudah punya pengalaman yang ya cukup lama. Sehingga daripada dari tahun berapa Pak Pat pengalamannya? Saya mulai mainan branding mulai tahun 2005. Mainan branding buat mainan keren. 2005 saya masih TK kayaknya. lanjut Pak Pat. Oke, monggo. Itu jadi brand itu buat saya ya kita nggak usah terlalu dibikin serius, tapi juga jangan terlalu digampangkan. Karena itu saya bilang mainan ya. Kalau kita bikinnya dengan enjoy, insya Allah apa yang kita lakukan itu tetap menyenangkan buat kita dan hasilnya juga memuaskan. Oke. Berarti aktivitas sekarang saat ini masih tetap berkutat di dunia branding dan digital marketing ya? Tetap. Iya, alhamdulillah. Oke, semoga sukses lancar terus. Udah cinta kan? Amin. Oke, Mas Hari, selamat malam Mas Hari. Boleh disapa para audiens, teman-teman, silakan. Fanfest-nya Bang Hari ini banyak yang nonton ini, fanfest-nya Bang Hari ini. Halo bro, semuanya bro sis. Ya kayak jualan ya. Selamat malam. Kita malam ini ngacor-ngacor ya. Terima kasih nih buat Mas Agus, Mas Mod dan tim dari TikTok sama
Mas Patria, kita belum terlalu banyak ngobrol nih Mas, sambil tos di sini aja ya. Iya. Sambil bercanda-bercanda di sini kita. Ya, itu aja dulu Mas Agus, biar nanti bisa lanjut ke yang lain kita. Wis. Oke. Pelit amat ini. Sebetulnya kita yang mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber ini karena mau kita kerjain. repot-repotin. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya ingin men-challenge kedua ke Mas Hari dan Mas Patria untuk menyebutkan 5 brand lokal yang sukses dan hit terutama di saat ini atau saat pandemi ini. 5 brand lokal. Bisa dimulai dari Mas Hari dulu. Waduh. Selain kopi nggak apa-apa Bang. Oh, Ya. kopi ya, bebas ya. Bebas. Bebas. Jangan Indomie tapi. Lokal ini Indonesia ya. Iya. Indonesia. Bisa Indonesia atau regional, Jawa Timur boleh. Oke. Untuk Indonesia, aku masih berpegang teguh kayaknya Janji Jiwa termasuk yang nomor 1 dalam hal branding. Yang kedua dalam ingatan ya, ini mungkin aku lebih banyak ke kopi ya ingatnya ya. Yep. Oke. Pertama Janji Jiwa karena di mana-mana tersebut berita tentang kopi itu sangat identik dengan kopi Janji Jiwa. Yang kedua Jokopi, kopi kenangan. Oke. Diskupi yang mulai mengajak kalau menurutku. Sama kopi lain hati. Kopi lain hati. Oke. Yes. Kopi itu nggak masuk ya? Iya. Harus lebih semangat ini brandingnya ini. Coba itu. Berarti kita harus bergerak lebih Spartan lagi nih. Betul. Rindu kopi aja nggak masuk loh tadi. Oke, saya ingin ke Mas Patria. Mas Patria, menurut Mas Patria kira-kira mengapa mereka bisa sukses dan bahkan bisa survive di saat seperti ini? Nggak cuma survive, sukses lagi. Ya, karena mereka sebelumnya itu memang sudah concern untuk bangun komunitas, jadi pasarnya memang spesifik banget. Jadi itulah kekuatan branding adalah membangun komunitas yang loyal buat para audiensnya. Spesifik ya. Oke, saya catat. Nanti ini akan masuk dalam pembahasan. Kalau dari Mas Patria sendiri, mana aja brand-brand lokal yang itu bisa menurut Mas Patria bagus dan eksis? Brand lokal ya? Brand lokal yang paling jelas ya Indomie itu. Itu kuat banget. Ada lagi satu Mas. Teng. Itu brand luar itu. Tuh kan. Oh itu luar ya? Iya. Oh itu luar ya? Oke. Berarti kalau coba saya simpulkan pelan-pelan, membangun karena mereka bisa spesifik dalam menjangkau, dalam mentarget marketnya ya, dan kemudian bisa mendevelop satu komunikasi yang bagus dan itu sesuai dengan goalnya mereka di awal. Begitu ya Mas Patria ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemarin kita sempat polling Mas Patria. Ada beberapa pertanyaan umum yang memang sering menjadi pertanyaan kita. Lebih penting mana sih, branding atau marketing? Dan itu hasilnya tipis-tipis. Patria dulu. Kemarin kita polling hasilnya kalau nggak salah 55 banding 45%. 45. Tipis. 55-45. Branding sama marketing ya? Iya. Ya, dua-duanya penting lah. Kalau branding itu penting. Ya, kalau branding itu kan gini, branding itu adalah apa yang dipersepsikan oleh audiens tentang kita. Nah, itu kalau itu besar maka kita akan menjadi top of mind mereka. Jadi kalau misalkan kalau ngomong kopi bisa jadi nanti Coffee Talk yang nomor 1. Nah, tapi Amin. Ini ada tapinya. Wah, aku dredeg gitu ya. Ono tapi ini biasanya dijeglek nomor ini. Tapinya gini. Ya, soal branding itu mah gitu, gak kaget gua. Ketika ada persepsi yang bagus seperti itu, ya kita harus juga deliver service yang baik. Nah, itu marketing masuk di situ. Jadi kita memberikan janji, kita memberikan
pelayanan yang baik. Itu marketing masuk di situ. Jadi marketing itu adalah apa yang kita omongkan tentang diri kita. Sementara branding itu ada yang diomongkan orang lain tentang kita. Oke, berarti lebih ke soal persepsi ya. Dari apa yang kita sampaikan itu akan muncullah persepsi di audiens atau masyarakat atau pasar. Dari situ akan ada respon balik. Oke. Iya. Saya coba ke Mas Hari. Mas Hari, dalam menjalankan bisnis, saya tahu lah, saya ngikutin banget Mas Hari dan Rindu Kopi. Dan menurut saya ini the one and only di 2 tahun yang lalu. Itu ada kedai kopi kecil yang dulu kalau nggak salah namanya identik dengan Bar Senggol. Tapi justru saya menemukan satu hal yang menarik di situ. Karena di situ nggak ada wifi, tapi setiap hari nggak pernah sepi tuh. Nah, bagi saya ini something banget dan ini sangat spesifik. Dulu bisa diceritakan Mas, kenapa membuat seperti kedai kecil seperti itu tanpa ada wifi dan melawan arus, tapi justru survive dan menjadi poros baru dalam industri kedai kopi. Oke. Kalau dalam realnya semuanya sih lebih ke arah let it flow ya. Kita mau seperti apa, kita kejar dulu. Kita pengennya seperti apa, kita kejar dulu. Kebetulan kalau aku berbasic sebagai customer. Aku adalah customer kopi di hampir banyak kedai dulunya. Dari situlah mempelajari, mereview, menganalisa apa sih kondisi yang ada. Dikaitkan dengan apa namanya kepribadian ya, kalau aku bilang ini sih kepribadian yang tipikalnya lebih ke arah aku tim oposisi lebih banyak. Oke. Lebih itu basic dasar untuk membangun sesuatu. Oke. Pribadi berposisi sebagai oposisi berarti juga mengkritik dirinya sendiri dong. Ya, betul. Oke, ini sulit ini Mas. Ini sangat sulit Mas. Ya. Nah, ini agak aku juga bingung ini perspektifnya seperti apa. Cuman bercerita dulu ya, sedikit bercerita. Oke. Jadi ketika nyampe di Surabaya, aku melihat ada suatu budaya yang berbeda dibanding beberapa tempat lain. Khususnya aku membandingkan dengan Jakarta. Di mana di Jakarta, bagiku saat itu orang Jakarta ini ekstrim. Kalau nggak sengak banget, baik banget. Aku melihat posisi lainnya bukan di sengak atau baiknya enggak, tapi di segi beragam ya Jakarta ini. Ada sesuatu yang beragam dan ini yang tidak ditemukan di Surabaya. Saat aku menjadi customer di Surabaya, menjadi customer peminum kopi ya, pergi ke coffee shop apapun yang kurasakan adalah hal yang sama. Nah, aku hanya ingin menjadi pembeda itu. Target utama adalah mengambil pasar-pasar yang mulai jenuh. Itu inti pertamanya. Dengan cara yang mungkin akhirnya secara teknis kita detailkan gitu, di warung. Memang dari awal pasar itu mentargetkan pasar yang spesifik ya Mas Hari ya, di awal ya? Pada kenyataannya dari sudut pandang pribadi nih ya, ini bongkar apa namanya? Bongkar dapur. Bongkar kedok dikit nih. Bongkar panci Mas. Itu memang sangat spesifik, tapi secara kampanye aku akan menyampaikan tidak spesifik. Oke. Jadi targetnya tetap secara luas, sangat luas sekali. Cuman dalam bergeraknya tentu spesifik supaya kita lebih mendetail dan lebih terarah. Pokoknya begitu. Oke. Masih ke Mas Hari. Mas Hari, sekarang kan di era new normal nih, ya kan? Semua berubah, tatanan berubah. Bahkan bisnis pun ada yang menutup, bahkan ada yang merubah core bisnisnya. Kapan hari kita mendengar yang di Sarina juga tutup. Perasaan saya mereka nggak tutup, tapi mungkin bisa merubah core bisnis atau merubah pola bisnis. Dari perubahan ini atau new normal ini, apa rencana ke depan yang akan dilakukan sama Mas Hari dan bisnisnya? Oke, analisa pertama yang paling penting kalau menurutku sih analisa kondisi dulu ya sebelum kita memutuskan kita mau kemana. Kita
informasi atau dalam sudut pandang pribadi, new normal yang dikampanyekan saat ini itu menurutku pribadi kita diarahkan untuk berbisnis di satu lini tersendiri. Diarahkan loh, maksudnya diarahkan lu berbisnisnya gini doang gitu, nggak boleh yang lain. Nah, terus terang aku akan mencoba melanggar itu. Oke. Pelanggaran. Aku akan mencoba Kalau nggak melanggar bukan Mas Hari namanya. Tapi dengan apa ya? Kita masuk sebagai polisi tapi kita penjahat di sana gitu loh. Ya, paham. Memang kadang-kadang itu kita harus berani breaking the rules, making mistake, and having fun, right? Yes. Akar yang tujuan utamaku. Oke. Jadi kalau pertanyaan yang tadi spesifiknya mau kemana nih arahnya gitu? Ya ketika orang sangat berfokus di online, mungkin online akan menjadi prioritas kedua bagiku dan ini akan tetap yang pertama. Tapi dengan cara adaptasi yang cukup ya tidak terlalu menanggap pola kalau kita. Jadi kita mencoba menjadi oposisi tapi tidak rebel. Oke, I see. Coba saya tafsirkan ya. Berarti akan ada modifikasi penyesuaian dengan kondisi saat ini, tapi tidak merubah identitas dari bisnis yang sebelumnya, begitu ya? Ya, betul, lebih ke sana. Oke. Nah, Mas Patria, saat ini saat pandemi ini banyak orang udahlah nggak perlu gini-gini lah, orang semua pada tiarap, ya kan? Perlu nggak sih melakukan branding terutama saat pandemi kayak gini? Wah, justru ini waktunya kita bikin branding habis-habisan. Pada saat semua orang lagi tiarap, kita muncul habis-habisan. Oke. Karena bagaimana? Apa tidak terkesan pemborosan, Mas? Wah, seperti tadi saya bilang, branding itu kan hidupnya itu di persepsi audiens ya. Jadi bukan seperti marketing. Kalau marketing itu hidupnya tergantung budget yang kita miliki. Oke. Jadi kalau kita tidak punya budget untuk pasang iklan ya habis marketingnya. Tapi sebaiknya branding itu kalau kita konsisten melakukan sesuatu yang seperti yang Mas Hari bilang tadi, memberikan pendekatan yang berbeda dan dia konsisten di situ, ya dia akan selamanya diingat sebagai rebel di dunia kopi. Oke. Kemarin saya sempat diskusi sama teman diskusi tentang soal media dan era saat ini, sama juga ada statement seperti ini, Mas. Sosial media itu overall sejujurnya itu didesain untuk para UKM karena sifatnya yang sangat personal. Nah, akhirnya kan begini, ini nanti kita sepakat nggak soal ini? Kalau sepakat, bagaimana kita men-treatment media kita? Nah, kenapa ini sosial media itu tidak untuk korporasi? Karena korporasi sudah punya tempat sendiri, yaitu apps, ya kan? Nah, dengan sosial media itu sebetulnya memang didesain untuk para UKM karena sifatnya yang personal. Bagi saya sendiri, saya sangat setuju karena dengan memanfaatkan itu kita bisa melakukan banyak hal, bisa berinteraksi, bisa promosi, bisa membuat campaign atau kegiatan berkolaborasi sama teman-teman, dan itu sangat menarik. Kalau menurut Mas Patria dan Mas Hadi sendiri, setuju nggak dengan statement seperti ini? Kalau buat saya hampir setuju. Oke. Hampir, berarti ada yang nggak setuju. Ada nggak setuju? Hampir setuju. Jadi, sosial media itu sesuai dengan namanya, memang tujuannya adalah untuk bersosialisasi. Jadi bukan cuma untuk UKM saja, tapi yang besar pun bisa pakai, asalkan dia kembali pada fungsi dasar dari sosial media itu tadi. Jadi berinteraksi. Selama dia melakukan interaksi, maka dia layak untuk berada di sosial media. Tapi kalau dia cuma pasang iklan dan itu ya sudahlah. Itu kalau dia main di sosial media ya paling-paling cuma di skip aja lah. Oke. Nah, kalau Mas Hadi sendiri bagaimana? Sosial media ya. Iya. Menurutku sosial media sebenarnya sih lebih ke
ya hampir senada sih dengan Mas Fatih. Ya itu memang lebih ke komunikasi aja. Masalah dia akan diarahkan ke menguatkan branding melalui sosial media atau apa segala macam, dia si sosial media ini menjadi toolsnya dalam branding, itu mungkin kreativitas seseorang dalam memperlakukan suatu alat sehingga menjadi fungsi yang berbeda dan bermanfaat untuk hal yang berbeda lagi. Tapi kalau secara fungsionalnya aku sepakat sosial media ya komunikasi aja. Oh, oke. Tapi Berarti bukan ada buat satu jualan. yang ganjel dari saya ke Mas Hari tentang sosial Ya, media apa itu. Mas Hari nggak pernah promosi dirinya sendiri ya, supaya dapat gebetan gitu. Jodoh. Oke. Buka kartu ini. Ini ada sekitar Ingin pakai sosmed banyak ya yang ngeliat dating dia. sosmed paling. Pakai Tinder paling Bang Hari. Ya, tapi itulah sisi menarik dan misteriusnya seorang Hari Kurniawan, putra Padang. Iya, Padang kemarin buat Pariaman. poster cari fotonya itu nggak ada. Fotonya Bang Hari ini mana nggak ada. Aku Oke, punya banyak. kembali ke Aku ada sedikit pertanyaan mungkin buat bisa Papat bisa Bang Hari. Sosial media yang paling saat ini yang paling optimal untuk melakukan branding itu lebih ke sosmed apa ya Pak? TikTok atau kalau TikTok gimana Mama? TikTok ini fenomena besar jadi baru di dunia sosial media. Sekarang kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar juga main TikTok. Traveloka pun sekarang main TikTok, Tokopedia dan sebagainya. Jadi memang untuk yang mentargetkan generasi milenial ke bawah itu TikTok masih sekarang menjadi marketingnya di sana. Berarti TikTok sekarang nggak melulu joget-joget ya Bapak? Ya masih joget-joget. Masih. masih joget-joget dong. Nah, orang joget Daya tariknya itu di orang TikTok joget-joget dong. itu. Oh, iya gitu. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan, mungkin ada pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, lanjut Mas Agus. Oke, kembali ke awal tadi. Saya tadi sempat menyebutkan menurut beberapa kenapa kita perlu membranding ya, membranding bisnis kita, karena ini menurut saya bagian paling penting karena beberapa pakar dan tokoh ekonomi ngomong pada saat pandemi ini berakhir, yang pertama bangkit adalah UMKM. Nah, ini saya ingin menggali nih. Kira-kira mengapa UMKM? Kalau yang saya dengar mungkin yang paling sering dengar adalah karena kecil, lebih gesit, lebih lincah, bebannya juga nggak banyak. Mungkin ada pendekatan lain atau mungkin Mas Hari dan Mas Patria bisa menjelaskan lebih detail soal ini. Dari Mas Patria dulu boleh? UMKM ya, menarik ini. UMKM ini memang terutama di Indonesia sudah terbukti beberapa kali adalah memang yang menggerakkan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat sekarang pun ya, kalau kita jujur dalam kondisi yang di lockdown seperti ini, itu masih banyak orang-orang yang datang ke warung kopi. Itu luar biasanya orang Indonesia. Jadi UMKM itu memang kuat di Indonesia karena memang dia perputaran ekonomi realnya di sini. Kalau Mas Hari bagaimana Mas? Aku ya, ini sudut pandang pribadi aku menilai sepakat sebenarnya UMKM akan menjadi fenomena yang nantinya akan survive duluan ya. Alasanku karena UMKM ini di Indonesia ya termasuk yang paling tertindas. Oke, tertindas. Menarik. Karena saking tertindasnya semangat juangnya jadi lebih tinggi. Nah, ini pandemi ini menjadi seleksi alam sekali. Seleksi alam sekali, siapa yang akhirnya mau tetap survive, artinya dia akan berkarya sebesar-besarnya dan dia akan menjadi salah satu bagian di antara UMKM yang survive nantinya. Nah, yang menyerah ya dia akan mati. Simpelnya begitu, karena seleksi yang paling alam. terpengaruh Menarik ya ini.
yang paling terpengaruh di pandemi ini menurutku adalah si UMKM sendiri. Dari segi kita nggak bicara finansial ya, kita nggak bicara seberapa persen kerugian atau segala macamnya, tapi secara aturan yang lebih banyak memberatkan itu UMKM kalau menurutku. Jadi lebih banyak tertindasnya. Oke. Ada regulasi-regulasi yang itu tidak berpihak ke UMKM ya? Ya, betul. Oke, ora popo. Kita masih punya orang-orang seperti Mas Hari, punya orang-orang seperti Mas Patri yang support UMKM dengan caranya masing-masing. Tanpa diperhatikan pun, tetap kita bisa hidup dan kita bisa berkembang, tumbuh dan berkembang. Jadi masih ada Coffee Talk yang bisa tempat buat sharing-sharing Coffee Talk. Masuk. Oke, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi saya lupa, ada 2 yang sempat saya catat. Bagaimana menilai sebuah branding itu berhasil atau tidak? Ini bisa ke Mas Patria kayaknya. Sama satu lagi, tools branding itu apa aja yang bisa digunakan? Di atas juga ada. Di atas juga ada pertanyaan dari SRS 1875. Ya, betul. Gimana ada tips membangun branding dengan dana yang minim? Oke, itu pakai kuota aja cukup. Masuk materi selanjutnya. Yang materi tips itu akan masuk ke sesi selanjutnya. Oke, itu nanti bakalan dijawab. Ya. Jadi yang 2 dulu aja. Yang 2 dulu. Bagaimana menilai branding itu berhasil atau tidak? Terus kemudian yang kedua, tools apa yang bisa digunakan dalam melakukan branding? Silakan Mas Patria. Kalau branding itu berhasil atau enggak, sebenarnya brand itu agak kejam ya. Jadi dia dianggap berhasil kalau yang lain enggak masuk dalam ingatan dari audiensnya. Seperti kalau kita ngomong air kemasan, ya semua bilang kok Aqua, meskipun belinya bukan Aqua. Jadi sampai kita hafal nadanya ya. Sampai hafal nadanya. Dan itu yang terjadi kalau kita lihat kenapa Indomie itu luar biasa di saat pandemi ini, karena orang mindsetnya orang lagi susah itu ya makannya Indomie. Anak kos makan Indomie. Iya. Bang Hari ini sering kayaknya makan Indomie. Sekali seminggu. Sekali seminggu. Oke, Mas Patria. Sekarang ini kan sosial media sudah mulai banyak digunakan ya. Bagaimana sih supaya kita bisa memanfaatkan sosial media itu sebagai sarana branding kita? Kira-kira apa aja? Jadi kembali ke fungsi sosial media tadi. Jadi kita manfaatkan sosial media itu untuk tempat berinteraksi. Oke. Jadi bagi saya branding itu bisa di-deliver dengan baik atau kalau kita melakukan yang namanya 3C. 3C itu pertama adalah continue. Ya, kalau hari ini jualan kopi, besok jangan jualan tempe. Orang nggak akan tahu kita jualan apa. Ya, continue. Kemudian kita melakukan secara konsisten. Jangan hari ini buka, besok tutup dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan itu dengan nyindir ini waktu Pak, yang cukup. Coffee Talk. Gak buka. Sering mampir pas tutup. Oke. Lanjut. Jadi kalau kita melakukan continue dan konsisten dalam rentang waktu yang cukup, maka dalam benak konsumen kita akan mencapai suatu tahap yang disebut sebagai kita punya kompetensi. Nah, kalau kita dianggap sudah punya kompetensi, maka branding kita sudah mulai terbentuk. Oke, kompetensi. Nah, ini Mas Patria, teman-teman di kopi itu kan banyak yang punya passion bagus, tapi mungkin pengetahuan tentang branding itu kurang ya. Kira-kira ada nggak tipsnya untuk membangun sebuah brand secara sederhana? Kalau saya lihat, Mas Hari ini sudah melakukan sebetulnya. Mungkin nanti Mas Hari juga bisa urun rembuk dari perspektifnya Mas Hari. Kira-kira tipsnya apa aja yang itu bisa dilakukan? Oke, kalau untuk kedai kopi itu sebenarnya kan pekerjaan
untuk menyajikan kopi ke meja pelanggan itu perjalanannya kan panjang sekali ya. Sebenarnya kita itu bisa memilih salah satu spesialis yang bisa kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, entah kita mau bikin kopi tubruk aja atau bikin V60 yang diapain lah gitu. Nah, kalau kita konsisten itu menjadikan menu andalan kita dan kita publikasikan dengan baik, kita tunjukkan bagaimana caranya, bagaimana membuat kopi yang baik, maka nanti akan pelan-pelan kita akan menjadi punya brand di bidang itu. Oke. Cuma 2 aja Mas, spesialis sama konsisten? Ya, kalau menurut saya paling gampang yang bisa kita lakukan itu ya continue dan konsisten. Continue dan konsisten. Ya. Oke. Gampang dan paling susah itu sebenarnya. Iya, konsisten. Continue itu gampang, konsistennya yang Susah. sering menjadi masalah. Iya. Itu aduh, satu kata tapi membuat kita bulet dan selalu mencari alasan pembenaran. Ya, itu memang pekerjaan paling berat dari membangun branding adalah konsisten memang. Iya Mas, itu terasa banget. Mungkin Mas Hari, tapi saya melihat enggak loh, Mas Hari ini enggak pernah. Saya tidak melihat Mas Hari itu lelah. Saya lihat selalu semangat, selalu tersenyum dan mengerjakan itu satu demi satu. Utun, bahasa Jawa utun itu apa ya? Tekun. Bagaimana Mas Hari tipnya bisa melakukan itu semua? Sudah anak rantau, konsisten lagi. Mandiri Real ya. berdaulat. Karena Nah, ini jomblo, kalau makanya bisa konsisten. Jomblo bahasa kekinian. Bahasa kekinian. Mandiri bahasa sopan. Siap. Oke. Oke, kita coba ya. Aku kebetulan dalam sudut pandang seperti itu lebih memilih tujuan utamanya apa dulu nih? Tujuan utama kita dalam hal seperti ini apa dulu nih? Perspektif pribadi kah atau perspektif dari umum? Nah, kenapa aku bedakan perspektif pribadi dengan perspektif umum? Sebagian besar beberapa orang yang mungkin cukup inovatif pemikirannya, secara perspektif dia mungkin akan berbeda dengan perspektif yang umum. Umum ini aku maksudnya adalah sesuatu yang protokoler. Sesuatu yang diterapkan yang baik itu seperti apa sih, maka ada jalurnya. Nah, ini yang disepakati umum. Nah, inilah sudut pandang umum yang menurutku. Tapi kembali lagi, ini kita harus memahami dua-dua perspektif ini. Kita harus tahu kita ini mau apa secara pribadi, perspektif pribadi. Kita lihat lagi perspektif umum seperti apa. Aku mencari celah bagaimana menyeimbangkan di antara keduanya. Menyinggung terhadap statement Mas Agus tadi yang mengatakan aku adalah seorang yang cukup rajin, cukup konsisten, dan segala macam. Dalam real life-nya itu kebalikan. Oke, itu sesuatu yang kebalikan. Nah, di sini boleh nyombong nggak ya? Boleh ya? Boleh. Nyombong narsis. Nah, di sini salah satu hal yang membuktikan bahwa ternyata apa yang kucitrakan selama ini berhasil. Nah, buktinya ternyata yang kucitrakan selama ini berhasil, buktinya Mas Agus menyampaikan perspektif yang seperti itu. Itu adalah perspektif yang memang kuharapkan orang menilaiku seperti itu. Tapi sekarang saya udah berubah perspektifnya. Berarti gagal. Oke, kan baru tahu. Ini akhirnya yang lain juga tahu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itu. Aku terus terang lebih suka yang seperti itu, karena tanpa yang memandang perspektif seperti itu terus terang adalah orang-orang yang mungkin tidak setiap hari bertemu denganku. Malah orang yang akan setiap hari bertemu denganku, aku gagal memberikan branding kepada mereka. Mereka lebih memahami real life-ku seperti apa. Nah, contohnya teman-teman di kedai, anak-anakku di kedai, dia akan memahami. Mungkin beberapa orang yang di tim di kedai, salah satu faktor pendorong mereka untuk mau bekerja sama di tim adalah, wow,
Bang Ari ini keren ya ini segala macam. Nah, itulah perspektif dia ketika belum masuk ke dalam lingkungan itu. Tapi ketika ada masuk, mereka terbiasa dengan hal-hal yang berbeda dari apa yang dia lihat. Perspektif mereka berbeda. Nah, kaitannya dengan Mas Patria tadi adalah bagaimana kita membuat sesuatu image yang baru, walaupun itu bertentangan dengan diri kita sendiri, tapi kita paham tujuannya ke arah mana. Oke. Aku nggak tahu nih membahasakannya seperti apa, tapi kira-kira seperti itu, Mas Bagus. Oke. Tapi menarik sih Mas, pada saat orang-orang yang terlibat dengan Mas Hari dan kemudian mengetahui real life-nya, itu mereka juga akan kalau semakin banyak yang diketahui, justru itu yang akan melekat nanti. Dan teori branding itu seperti itu, benar ya Mas Patria ya? Ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman bisa saya lanjut. Oke, Mas Patria dan Mas Hari, saat ini semua sedang sambat. Apa sih kira-kira kiat-kiat supaya kita bisa survive dan bisa melewati krisis ini dan siap dengan hal baru pada saat ini selesai dan kita tumbuh menjadi hal baru dan itu sangat positif. Apa kira-kira? Bisa dari Mas Patria dulu? Oke, sebenarnya kita itu sekarang terjebak dengan ketakutan kita sendiri. Kita ngomong new normal dan sebagainya, itu sebenarnya kan setiap saat kita itu sebagai pelaku industri itu memang harus selalu melakukan inovasi. Jadi new normal itu sebenarnya bagian dari new normal dari para pelaku industri apapun yang terjadi. Nah, jangan sampai kemudian istilah-istilah baru dan informasi-informasi di luar itu membuat mindset kita menjadi justru semakin sempit. Kalau kita takut dengan kondisi kita sendiri saat ini, maka ya kita tidak akan bisa memikirkan sesuatu inovasi yang selayaknya. Oke. Jadi bagi saya ya kita tetap melakukan inovasi itu seperti layaknya pengusaha biasa aja. Oke. Berarti kita tetap jalan seperti apa adanya gitu ya? Iya. Dengan melakukan inovasi yang sesuai dengan kondisi saat ini sih. Oke. Melakukan apa adanya, melakukan apa yang otentik dari tentang tujuan kita, tentunya dengan inovasi dan penyesuaian yang ada saat ini. Gitu ya. Oke. Saya catat. Kemudian kalau dari Mas Hari, apa Mas kira-kira kiat-kiat supaya kita bisa survive dan siap melewati ini dan menyongsong hal baru? Yang pertama sekali seperti yang Mas Patria bilang tadi, hilangkan ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu bisa lakukan, apa aja. Jangan bergantung terhadap apapun yang lain-lain atau segala macam. Apa yang kamu bisa lakukan. Misal, aku mungkin lebih senang mencarikan perspektif kepada beberapa teman-teman yang kebetulan adalah bekerja di sebuah perusahaan yang akhirnya dirumahkan atau apapun segala macam. Ini adalah sebuah kondisi seperti ini adalah kondisi baru bagi mereka. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak. Mereka hanya menunda apa yang mereka bisa selama ini. Misal selama ini bisanya cuman cuman bisa menjahit baju, ya jahit baju aja, nggak usah dipikirkan masalah laku atau enggak laku. Itu yang lebih penting sih kalau menurutku. Oke, siap. Ini ada pertanyaan masuk. Ada pertanyaan masuk, ada 3 ya dari Mas Eko Widianto. Apa personal branding itu sangat mempengaruhi terhadap brand produk kita, terutama di dunia perkopian. Yang pertama, terus yang kedua dari Bung Endi. Halo Bung Endi, ini orang salah satu suhu Mastah. Empu, saya memanggilnya Empu. Empu Endi. Ya, jadi ini saya selalu memanggil Empu karena kita beruntung ada kucing oranye. Surabaya ini punya. Kita beruntung di Surabaya punya Bung Endi, ada Empu Endi. Pertanyaannya begini, mau tanya apakah berhubungan erat keberhasilan atau kegagalan antara pemilik usaha dengan usahanya
dari sudut pandang branding. Bisa dijawab dulu dari 2 poin itu, bisa Mas Patria atau Mas Hari? Kayaknya ke Mas Patria dulu deh. Jadi tentang pentingnya personal branding bagi bisnis ya. Ya. Bisa iya, bisa enggak. Kalau personal branding itu bagi saya dia perlu kalau dia ingin membangun sesuatu lebih dari satu. Oke. Nah, Ya, tapi ya, kalau sepakat, dia memang sepakat. kalau dia fokus untuk memberikan pelayanan pada satu hal, ya personal branding itu bisa jadi tidak perlu dimunculkan. Oke. Berarti lihat situasi dan kondisi ya. Iya. Dan keperluan saat itu juga ya. Iya. Oke. Yang kedua, Yes. Mas, dari Mas Hendy, apakah berhubungan erat antara keberhasilan atau kegagalan antara pemilik usaha dengan usahanya dipandang dari sudut pandang branding? Nah, itu Apa hubungannya? Itu balik lagi ke nomor 2, konsistensi. Oke, balik ke pasal bagi- 1 ya. Balik ke pasal 1. 2. Oh, pasal 2. Jadi Oke. UKM itu kan sangat diwarnai oleh karakter dari ownernya. Ya, kalau ownernya sudah nggak konsisten, ya gimana usahanya mau bagus gitu. Oke. Dari Mas Hari mungkin bisa ada yang mau menambahkan? Bisa. Ini pertanyaan Bung Endi lebih ke arah kayaknya ya, kalau dari aku memandang ini lebih apakah berhubungan erat antara keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha dengan branding si pemilik usaha. Kayaknya seperti itu ya pertanyaannya ya. Iya, Ya, saya juga menafsirkan seperti itu. Oke. dengan personal branding. Kalau aku malah lebih ke arah definisikan dulu keberhasilan yang dimaksud apa. Berarti kembali ke bisnis. tujuan dan target awal ya. Yes, betul. Kembali ke Kalau pasal tujuannya 2. misalkan materi ya, ketika materi tercapai, apakah dengan personal branding dari si owner ataupun personal branding ataupun branding dari produknya, materi tercapai berarti berhasil. Ketika materi tidak tercapai berarti gagal. Simpel aja. Ya. Oke. Sepakat. Saya coba menambahkan dari pertanyaan Bung Endi, antara berhubungan erat itu tingkat keberhasilan atau kegagalannya itu kalau dari hasil apa value yang bisa mereka dapatkan dari perlakuan kita, itu bisa personal branding ataupun corporate branding ataupun product branding, apapun itu. Jadi tentang value ya, semakin kita membatasi diri, otomatis itu juga pasti akan berdampak. Kira-kira seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga dari Kopi Jatim. Halo, selamat malam Kopi Jatim. Ini salah satu teman kita juga. Nah, dari Kopi sekarang Jatim ini- menarik tuh pertanyaannya. Ya, menarik nih tentang inovasi. Ada banyak kawan-kawan yang terjebak dalam inovasi. Di pikiran kawan-kawan yang terpikirkan adalah inovasi produk. Padahal inovasi itu sangat luas. Bagaimana menurut mas-mas yang kece? Nah, silakan bisa Mas Hari dulu nih. Siap, aku ya gatal ini kalau masalah pertanyaan begini. Oh ya, waktu kita tinggal 5 menit. Waktu kita tinggal 5 Oke. menit. Waktu tinggal 5 Langsung menit. dipercepat. Yoi, singkat jelas padat. Ketika berinovasi yang dilakukan teman-teman dalam berinovasi itu bukanlah inovasi, kalian mengikuti, itu bohong namanya. Inovasi artinya kita Keren. mencoba memperbaharui sesuatu atau mengulang sesuatu, itu pun inovasi gitu. Tapi ketika melihat umumnya di pasar, perspektif umum yang saat ini menggiring kita ke arah A dan kamu melakukan A, kamu bukan berinovasi, kamu hanya akan mengikuti. Simpel kalau aku begitu. Oke. Jadi inovasi adalah apapun yang kamu lakukan dan itu atas dasar dari pengetahuanmu sendiri. Termasuk meniru pun juga nggak masalah, tapi minimal kamu tidak terjebak bahwa itu adalah menjadi suatu keharusan yang harus kamu lakukan di saat itu. Gitu. Oke. Menarik. Sebetulnya pingin sih
kalau mau branding kan luas banget ya, tapi karena kita terbatasi waktu dan waktu kita tinggal 2 menit, inovasi tadi sudah dijawab sama Mas Hari, Mas Patria mungkin bisa kita skip dulu. Mungkin ada satu pertanyaan di atas tadi yang mungkin belum terbahas dan itu sebenarnya cukup menarik. Bagaimana melakukan branding dengan biaya yang minim? Itu kan mungkin menjadi salah satu kendala teman-teman banyak. Dengan biaya yang minim. Saya coba menjawab ya. Bagaimana melakukan branding yang minim? Branding itu sebetulnya secara sederhana itu ada 3 tahap. 3 tahap itu, 1 fondasi, 2 komunikasi, yang ketiga evaluasi. Nah, fondasi ini sederhananya kita mau menjual apa, mau melakukan apa, dan tujuan kita apa yang bisa kita lakukan itu coba kita explore. Nah, ini mulai dari manajemen, kemudian menyiapkan tim semuanya dan lain-lain. Ini lebih ke sisi internal ya. Jadi fondasi itu lebih ke sisi internal. Kemudian komunikasi. Apa sih yang akan kita komunikasikan dengan produk kita? Apa yang mereka butuhkan? Nah, terus yang ketiga jangan lupa evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting untuk melihat kita apa yang kita lakukan, perencanaannya sudah berjalan atau belum. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, tambahan lagi, jangan pernah berhenti belajar karena dunia sangat dinamis dan apa yang kita lakukan ini bisa jadi tahun depan, 2 tahun lagi itu sudah berubah polanya. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali karena waktu sudah habis. Ada beberapa pertanyaan juga belum sempat terjawab, tapi kita harus cut off karena memang limitnya hanya 60 menit dari Instagram. Kita langsung ke closing aja ya. Jadi nanti pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab di full versi yang ada di YouTube. Nanti teman-teman bisa kita kasih linknya di sana. Dan sekali lagi teman-teman narasumber Mas Hari, Mas Patria dan para teman-teman yang ikuti dari awal sampai akhir ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan selanjutnya akan saya kembalikan ke host. Silakan Mas Mot. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang menyaksikan, udah bertahan. Wah, terima kasih setianya untuk bertahan. Masih ada kurang lebih 22 orang yang bertahan. Jadi kesimpulannya tadi, branding itu penting karena untuk menguatkan usaha kita, dan kuncinya adalah continue dan konsisten, terus berinovasi dan melakukan evaluasi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Hari, Pak Patria. Ini kita udah stop di Instagramnya. Jadi kita matiin. Masih banyak banget sebenarnya obrolan yang pengen kita gacor kan. Gacor, cuy.